Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita, agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, haleluya. Senang bersama dengan saudara kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk terus memuji, bersyukur bagi segala perbuatan yang ajaib yang kita boleh terima sampai hari ini. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang perkasa, Dia yang memberikan kepada kita kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita terus bersyukur bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang luar biasa yang telah memberikan kepada kita segala yang terbaik. Anugerahnya, kemurahan yang luar biasa, bahkan Roh-Nya yang kudus diberikan kepada kita untuk memimpin hidup kita, untuk menuntun hidup kita agar kita serupa, segambar seperti Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus datang lawat setiap kami dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau hadir di setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku.
Kudus, lawat setiap kami. Lawat setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Sedang online pada kesempatan hari ini Tuhan. Lawat kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah
luar biasa. Kami rindu Kau kuatkan dan teguhkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan, membangun setiap kehidupan kerohanian kami Tuhan. Walaupun saat-saat ini banyak tekanan, banyak problem Tuhan. Tapi kami percaya melalui firman-Mu yang kudus Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Secara khusus urapi Tuhan. Dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Akhirnya kita semua memasuki bulan Desember tahun 2020 ini. Biar kiranya setiap saudara bersama keluarga kita menyelesaikan tahun ini dan masuki tahun 2021 dengan kemenangan. Dengan cara biarlah kita terus mengandalkan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari kita angkat pujian ini. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Amin saudaraku. Nah saudara, hari ini saya ingin menyampaikan orang yang mengalami kemenangan adalah orang yang tetap memiliki kasih yang mula-mula pada Tuhan Yesus. Yang terus jatuh cinta dengan Tuhan. Saya percaya dia akan mengalami kemenangan. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Waktu kita masih berdosa, dia sudah mati untuk kita. Betapa besar cintanya untuk kita. Nah saudara, kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1-5 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, firman Tuhan dikatakan, ayat yang keempat dikatakan, namun demikian Tuhan mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, di ayat yang ketujuh dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Orang yang menang adalah orang yang tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Nah hari ini kita cek hati kita, kita cek kerohanian kita. Apakah saudara dan termasuk saya, kita masih mengasihi Tuhan Yesus dalam kondisi seperti ini di tahun 2020 ini. Biarlah sampai akhir tahun dan terus masuki tahun 2021,
kita terus memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, kasih kita kepada Dia tidak berubah. Dan saya percaya kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Saudara, mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula itu karena kita punya hubungan. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti karena pertama percaya pada Tuhan Yesus dan percaya pada firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, kita mengasihi karena kita percaya pada Tuhan Yesus dan percaya pada firman-Nya. Saudara, bukti daripada kita mengasihi Tuhan Yesus yaitu taat pada firman Tuhan. Saudara masih baca Alkitab tiap hari? Mari terus baca firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu salah satu bukti kita mencintai Tuhan Yesus dengan kasih yang mula-mula. Amin, saudaraku. Apa akibatnya kalau kita taat pada firman Tuhan? Kitab Yesaya 48 ayat 18 sampai 19 berkata, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku," kata Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan, dan keturunan kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, ciri yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, saudara, dia pasti bisa bersyukur sama Tuhan hari-hari ini. Sekalipun mungkin keadaannya tidak baik. Sekalipun kita mengalami banyak kesulitan di tahun 2020 ini. Tapi kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya pada firman-Nya. Pasti akan digenapi. Saudara, saya akan bacakan Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi setiap saudara dan saya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, biarlah kita terus bersyukur pada Tuhan. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia kepada saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, saudara, ciri yang ketiga. Orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula pasti menghormati Tuhan. Saudara, hubungan gereja kita dengan Tuhan itu dilambangkan dengan hubungan suami istri. Dia mempelai pria, kita mempelai wanitanya. Saudara, firman Tuhan katakan, "Hai istri, tunduklah pada suamimu." Saudara, ini bicara soal gereja. Seperti istri tunduk pada suami, demikian jemaat atau gereja Tuhan kepada Tuhan Yesus. Saudara, tunduk itu bicara soal menghormati. Saudara, saya percaya orang yang jatuh cinta pasti menghormati pasangannya. Nah, saudara kasih Tuhan, biarlah setiap kita semua juga menghormati Tuhan Yesus. 1 Samuel 2 ayat 30b dikatakan, "Sebab siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah." Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan Yesus. Saudara, yang berikutnya, ciri orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tadi saya katakan seperti suami dan istri. Orang yang saling mencintai itu pasti saling setia satu dengan yang lain. Ada komitmen. Saya ingat setiap kali pemberkatan nikah ya dilangsungkan,
Pemberkatan nikah itu dilangsungkan karena komitmen daripada dua orang, suami dan istri. Waktu mereka berkomitmen, maka berkat akan dicurahkan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang mula-mula, pasti setia atau komitmen. Saudara, cinta itu bicara soal komitmen. Mengasihi itu bicara soal komitmen, bahwa saya ingin mengasihi Tuhan Yesus. Kita komitmen, kita punya keputusan. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara, dia memutuskan untuk mencintai kita. Bahkan waktu kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita, mencintai kita. Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Setia itu di Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang setia. Yang mau katakan amin. Setia kepada Tuhan. Dalam hal apa, saudara? Dalam baca Alkitab dan hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, kesetiaan itu kadang-kadang yang lihat cuma Tuhan. Sekalipun keadaan lagi sulit, mungkin engkau sedang mengalami persoalan, sedang mengalami masalah, tapi engkau tetap setia baca Alkitabmu. Engkau tetap setia untuk lakukan firman Tuhan. Saudara, dengan baik-baik, Tuhan lihat kesetiaan saudara. Dalam kondisi seperti ini, saudara tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Engkau tetap intim membangun hubungan dengan Tuhan. Lakukan terus dengan setia. Setia dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin beberapa gereja masih tutup hari ini. Tapi saya melihat banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang terus melayani dalam online. Wah, saudara, melayani online itu bukan satu hal yang mudah, saudara ya. Belum lagi kalau edit rekamannya dan sebagainya. Saudara, saya melihat hari-hari ini banyak orang-orang yang setia. Mungkin kau mengalami banyak pergumulan, kesulitan. Tapi engkau tetap memutuskan, Tuhan, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Percayalah, apa yang engkau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Amin, saudaraku. Nah, saudara, setia dalam hal apa lagi? Setia dalam memegang janji kita kepada Tuhan. Saya percaya kita semua punya janji kan sama Tuhan. Masih ingat awal tahun 2020, apa yang kita janji pada Tuhan? Biarlah pegang janji itu, tepati kepada Tuhan. Dan biarlah kita tetap setia, percaya kepada Dia. Dan juga saudara saya, kita harus setia kepada keluarga kita. Setiap suami, istri saling setia. Kita ingat janji nikah kita. Kalau kita nggak bisa setia dengan yang kelihatan, bagaimana kita bisa setia dengan Tuhan Yesus yang tidak kelihatan? Tapi jangan lupa, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. Kita bisa merasakan kehadirannya bersama kita. Di rumah-rumah saudara juga. Amin, saudaraku. Nah, saudara, yang berikutnya, ada satu ayat. Ini tentang Tuhan Yesus, tentang kesetiaannya. Di 2 Timotius 2 ayat 13. Dikatakan, jika saudara dan saya tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, Dia adalah Allah yang setia untuk kita semua. Nah, saudara, yang berikutnya, yang terakhir, ciri orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula, itu selalu mengingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara masih ingat dulu waktu pertama kali jatuh cinta? Pasti saudara ingat semua kebaikan pasangan kita. Kita selalu mengingat selalu yang baik. Nah, saudara, biarlah kita juga selalu mengingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita semua. Yohanes 15 ayat 13 berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih
seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk setiap saudara dan saya. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Janganlah karena keadaan sulit, persoalan yang sedang kita hadapi, membuat kita lupa kasih Tuhan Yesus pada kita. Membuat kita lupa pengorbanan Dia kepada kita. Saudara, apapun keadaan kita, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Amin, saudaraku. Saudara, setiap kali kita masukkan perjamuan kudus, gembala sidang kita, Pak Niko mengajak kita berdoa. Dikatakan, Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Tuhan, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak pernah berdosa, jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Bahkan mati dengan penderitaan yang luar biasa, menggantikan kami ya Tuhan. Kalau kami renungkan, betapa baiknya Engkau itu ya Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, biarlah kita juga selalu mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus pada kita semua. Dia mati untuk kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita angkat tangan kita, katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari saudara sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiarala masuk kanaya ramoto shande, hiralana ya ramoto shando, hinana ramaso. Hiarala masena ya ramoto shandi, niarala maso. Hikarala maya ramoto shande, haleluya. Hiarala masenere moyaramo. Hiarala masihi, hikanarala mayaralamu. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biar saudara nyanyikan lagu ini terus. Saudara, saya tidak tahu keadaanmu saat ini, tapi yang saya tahu Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara semua. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu masalahmu. Saudara, Dia pasti menolong engkau. Dia pasti akan buat mujizat dalam hidupmu. Dia pasti akan menyembuhkan engkau. Dan engkau akan mengalami kemenangan mengakhiri tahun 2020 ini. Dan engkau akan siap masuk tahun 2021. Amin saudaraku, mari saat ini terus kita angkat pujian ini. Terus sembah Dia. Iya Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu di rumah-rumah ya Bapa. Mereka katakan hanya Engkau Tuhan Yesus yang mereka andalkan. Hanya Engkau Yesus yang mereka nantikan. Mereka terus menyembah-Mu Yesus. Tuhan, buat mujizat-Mu untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Buat mujizat-Mu untuk anak-anak-Mu. Berikan jalan keluar untuk mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau lihat keluarga demi keluarga. Lihat setiap pasangan suami istri, anak-anak mereka. Lihat orang tua mereka, papa, mama mereka. Tuhan, lindungi sertai, jagai ya Tuhan. Jagai ya Tuhan. Biarlah semua anak-anak-Mu memasuki bulan yang terakhir ini. Di tahun 2020 ini Tuhan. Mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami terobosan yang baru. Sebab Engkau memberkati, Engkau mengasihi, Engkau menyembuhkan, Engkau menyehatkan, Engkau berikan keamanan, Engkau berikan damai sejahtera.
Engkau memulihkan, membangkitkan setiap anak-anak-Mu. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami selalu percaya padamu Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak pernah curang. Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan, terima kasih banyak. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, pulihkan semuanya Bapa. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Berapa banyak daripada saudara saat ini Engkau berkata, Tuhan, aku ingin kembali jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Aku ingin kembali mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Mari taruh tanganmu di dadamu saat ini. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang ada di dada. Tuhan, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah. Tuhan, curahkan kasih-Mu saat ini. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kasih-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami tidak pernah mau kehilangan Tuhan. Kami tidak pernah mau jauh daripada Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir saat ini. Buat kami kembali jatuh cinta dengan Tuhan. Tarik seluruh hati kami kembali kepadamu. Kami pasti kembali padamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Berkati setiap suami istri. Curahkan anggur yang baru atas setiap rumah tangga. Berkati setiap hubungan orang tua dan anak. Papa, mama, anak-anak. Semuanya Tuhan berkati. Lindungi sertai umat-Mu semua Tuhan. Jagai mereka ya Tuhan. Jagai ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan pulanglah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.